Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadilah Sholawat TV. Semoga kita senantiasa termasuk golongan umat Islam yang terus menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan apa yang sudah didapat. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar selalu mendapatkan tausiah-tausiah terbaru dari channel kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kemudahan dan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bersama bertemu lagi. Mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan datang sudah masuknya bulan puasa. Subhanallah. Berapa banyak manusia yang Allah berikan karunia, umur, sehat dan iman bertemu bulan puasa sampai habis. Sahabat Rasulullah 6 bulan berdoa. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Begitu habis Ramadan, 6 bulan berdoa, ya Allah terimalah kami di bulan Ramadan. Jadi mereka menhayati dan memfikirkan bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Malah bagi orang salih, masuknya bulan Ramadan maupun tidak, bagi mereka biasa-biasa. Kenapa? Karena sepanjang tahun mereka Ramadan. Puasa berjalan, qiyamul lail, bacaan Quran, seperti biasa di Ramadan. Saya sampaikan khusus membahas persiapan untuk menyambut tamu yang istimewa Ramadan. Apa yang kita harus lakukan? Panjang umur, sebagaimana kata guru saya, kalau kita berdoa minta panjang umur, jangan minta panjang umur saja, tapi panjang umur yang berguna, panjang umur yang taat, panjang umur dalam keadaan iman. Inilah yang bermanfaat. Susah sekali kalau kita mendengar seorang, mohon maaf, semakin tua malah semakin parah. Ini masalah besar ini. Banyak diampuni oleh Allah kecuali orang yang tua, yang semestinya semakin tua semakin baik. Semakin tua berarti tanda-tanda mendekati kematian sudah timbul, sudah muncul, tapi dia masih berlaku zina, jauh dari Quran, jauh dari ibadah. Itu bahaya. Itu bahaya sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah menjelaskan, di antara manusia yang dilaknati Allah Subhanahu wa taala sudah tua tapi masih berlaku zina. Maksudnya apa? Karena semakin tua yang namanya sudah tidak ada hawa nafsu, ya. Beda sama syahwatnya pemuda, seorang yang memang batinnya banyak tergoda. Oleh karena itu kita harus betul-betul berdoa. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk meminta petunjuk dari Allah, insya Allah kita semua dapat. Tapi yang perlu kita perhatiin saat berdoa, bukan hanya minta petunjuk, tapi kita harap petunjuk itu membawa kita sampai akhir hayat. Itu yang dinamakan istiqamah. Hidayah istiqamah, sedekah istiqamah, salat malam istiqamah, baca Quran. Biar sederhana, biar sedikit-sedikit, tapi istiqamahnya itu luar biasa. Sampai ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya merasa diri tidak bisa berbanyak amal. Tolong kasih nasihat, wasiat, supaya saya megang wasiat itu. Rasul mewasiatkan 2. Beriman, jaga iman. Yang kedua, istiqamah atas iman. Untuk memiliki iman bukan sesuatu yang sulit, tapi yang sulitnya adalah istiqamah atas iman itu. Dan kita semua sendiri Bapak Ibu telah merasakan bagaimana kita ketika mendengar sebuah ceramah, selepas ceramah itu kita bersemangat luar biasa. Baca Quran, salat, menjaga majlis ta'lim, menjaga salat malam. Tapi sekian lama, 1 minggu, 2 minggu, apa yang terjadi? Turun. Berarti posisi iman bisa kapan saja kita dapat. Tapi masalah istiqamah ini bagaimana supaya kita terus sampai akhir hayat? Yang saya harap bukan yang terakhir, karena mau masuk puasa, untuk kita memohon bunya umur boleh. Tapi harus kita selalu membayangkan umur yang Allah berikan
bagaimana kita bisa isi yang lebih baik. Karena orang yang sudah mati, kalau kita boleh berbicara sama mereka, ingin apa? Pasti mereka sampaikan, kami ingin kembali ke dunia walaupun satu hari, supaya bisa tambah satu sujud, bisa tambah satu ruku', bisa tambah satu ayat. Kita Bapak Ibu mempunyai kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama bertemu bulan puasa dalam keadaan sihat walafiat, lancar. Saya harap Ramadan ini insya-Allah menjadi lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Lalu ada kekurangan, kesalahan, belum sempurna ibadah kita Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini Allah jadikan yang terbaik dan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan Ramadan saja. Kalau kita bertanya Bapak Ibu, apalagi yang sudah tua, berapa Ramadan bertemu? Bisa puluhan. Tapi kita tidak tahu ya Ramadan yang mana yang sudah diterima. Itulah yang kita sama-sama memperjuangkan Ramadan tahun ini. Semoga insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita koreksi diri, apalagi kesempatan bulan Ramadan yang dinamakan bulanul Quran. Dan sebagaimana saya menyebutkan semua, dalam kesempatan ini kita tinggalin tasbih kita di selama bulan Ramadan. Kita tinggalin tasbih kita. Jauh daripada tasbih kita. Faham tak? Hah? Faham tasbih itu apa? Ya HP-nya. HP-nya itu sudah menjadi tasbih sekarang. Dimegang HP jauh lebih banyak daripada tasbih. Sekarang saya minta tinggalin tasbih itu. Jangan dipakai selama bulan Ramadan. Bukan tasbih wiridnya, zikirnya. Yang dimaksud HP-nya. Udah kita nawa itu. Betul-betul lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa sepenuhnya, tak apa-apa. La yukallifullahu nafsan. Yang dimaksud la yukallifullahu, langsung senang, hafal lagi. La yukallifullahu di sini bukan soal HP, badah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang begitu kita kasih nasihat, jangan terlalu banyak megang HP. Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang tidak bisa sepanjang Ramadan, paling tidak 10 malam terakhir. Apalagi pas kita lagi i'tikaf. Untuk memahami kunci pertama yang dimaksud cinta Al-Quran, harus senantiasa mempelajari beberapa hal. Yang pertama harus kita fahami dan yakini kalbu adalah tempat pemahaman dan menhayati. Yang sebenarnya memahami dan menhayati adalah batin kita. Menhayati Al-Quran dan memahami Al-Quran adalah batin kita. Yang dimaksud adalah kalbu. Kalau posisi kalbu hidup saat membaca Al-Quran, berarti seluruh tubuh badan kita akan hidup. Di antaranya mata kita akan bisa begitu luar biasa, nangisnya luar biasa. Tangan kita akan begitu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengambil sesuatu kecuali yang diridai Allah. Akan Allah hidupkan langkah-langkah kaki kita, selalu menjaga kaki tidak pernah ke tempat kecuali yang diridai Allah. Semua ucapan kita pun yang keluar, karena di sini sumbernya sudah hidup dengan cinta Al-Quran, keluar pun dari bacaan mulut kita, zikir kita, ucapan kita, semua menjadi sesuai kita cintai adalah Al-Quran. Jadi tempat menhayati, tempat memahami adalah Al-Quran. Qalbu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala suratul Kahfi, bagaimana mereka yang cukup lalai dari zikir Allah, lalai daripada Al-Quran, lalai daripada kebenaran, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala kuncikan hati mereka. Kalau apa gunanya kalau Allah kuncikan hati mereka? Karena Allah yang menjadikan kalbu adalah tempat pemahaman, tempat menhayati. Kalau bukan tempat menhayati, kenapa Allah kunci hati mereka? Kenapa Allah menutupi hati mereka sampai tidak merasa? Kalau Al-Quran turun di atas gunung bisa hancur jadi pasir yang namanya batu yang keras dan kasar. Masa hati manusia na'udzubillah lebih kasar? Berarti harus kita bertanya diri. Bagaimana posisi kalbu kita saat membaca Al-Quran? Bisa tersentuh hati kita? Apakah bisa terharu? Apakah bisa merasakan? Biarpun belum faham, tapi ada sedikit merasa. Kesempatannya juga di bulan Ramadan.
Ulama membolehkan kita salat di belakang seorang imam yang suaranya indah. Kenapa? Karena dengan suara imam yang indah akan membantu hati ini bisa hidup, bisa terbuka, bisa bongkar segala susah, segala penyakit, segala dosa. Yang paling bahaya dosa batin itu dosa kalbu. Iri, hasud, dengki, semua titik hitam yang harus kita bersihkan. Tidak boleh mata kita melihat memandangkan orang lain lebih hina. Kita tidak tahu barangkali di sisi Allah orang lain itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita melihat dengan mata tawadu, rendah hati, saling cinta, saling kasih sayang. Biarpun kita melihat saudara kita di posisi yang tidak enak, di posisi atau di tempat yang tidak layak, kan kita suudzon langsung menghukumkan orang itu. Ternyata tidak boleh. Tidak boleh suudzon. Dan suudzon sebenarnya sumber bus ini dari hati. Sebab ni hati. Muncul suudzon, lama-lama na'udzubillah hati kita timbul titik hitam. Yang kita tidak sadari, lama-lama kalla bal rana ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka kena penyakit namanya ran. Apa itu penyakit ran? Kira-kira bisa diobati di rumah sakit? Menurut medis tidak bisa. Karena ran itu adalah sesuatu yang menutupi hati kita. Supaya apa? Supaya tidak bisa menhayati Al-Quran dan tidak bisa merasakan khusyuk dalam salat. Na'udzubillah. Itu penyakit yang sangat parah untuk hati kita. Ran. Tidak suka. Itu sebabnya ran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebenarnya mereka bukan buta mata tapi buta hati. Malah ada orang yang buta mata tapi subhanallah hatinya nurani. Buta mata tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Buta mata tapi dia bisa menghidupkan karena hatinya hidup yang akan tenang. Kalau posisi kalbu tenang, semuanya tenang. Mata tenang, fikiran tenang, tangan, kaki, semua jadi tenang. Urusan kita, kemana kita pergi? Disertai dengan ketenangan yang luar biasa. Sekarang kita punya masalah apa? Tidak tenang kan? Stres. Super stres. Masalah kecil jadi masalah besar. Apalagi masalah yang besar. Allah tidak memberikan ketenangan. Padahal masalah ini bisa anak kecil selesaikan masalah ini. Bisa atasi masalah ini. Tapi karena posisi kita tidak tenang, Allah jadikan masalah yang kecil menjadi beban. Na'udzubillah. Tak ada istilah yang penting hati baik. Karena hati itu satu, bukan dua. Kalau memang hati itu benar-benar baik, terisi cinta Allah, pasti perilakunya juga baik. Kalau hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada iri, pasti ucapannya pun bersih. Kebenarannya pun bersih. Kalau hatinya tidak pernah ada titik hitam terhadap siapapun, dia juga tidak mau mendengar berita jelek terhadap siapapun. Karena ini posisi hatinya bersih, jadi matanya, pandangannya kepada orang lain baik, mendengar berita yang baik, menolak berita yang tidak baik, ucapannya pun yang baik. Kalau ada orang bertanya, dia punya prinsip. Bagaimana menurut kamu orang itu bagaimana? Si menjawab. Kalau dia kenal baik, dia akan menjawab, dia orang baik. Kalau dia tidak tahu, dia menjawab, saya tidak tahu. Lebih baik diam daripada sebut jeleknya orang. Karena kita semua, mohon maaf Bapak Ibu, termasuk saya, tidak pernah terlepas dari kekurangan, tidak pernah terlepas dari kejelekan. Kalau kita berusaha menutupi kejelekan orang lain, akan terjamin tertutup kejelekan kita. Jadi siapa orang bertanya sama kita, kalau kita ucapkan yang baik, setahu saya orang ini baik, lebihnya saya tidak tahu. Saya mendengar dia orang begini, orang begitu. Maaf, saya tidak mau menggantungkan leher saya di hadapan Allah gara-gara ucapan yang tidak benar. Hati-hati. Saya tidak minta anda membela orang lain berlebih-lebihan
Tapi anda punya sikap dan berinsip. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Rasul disebutkan di hadis ini? Iman kepada Allah dan hari akhir. Karena dia tahu hari akhir. Bukan cukup hanya iman kepada Allah. Dia tahu hari akhir ada tanggungjawab nanti. Allah akan bertanya, kenapa kamu ucapkan itu? Apa yang kita mau jawab? Oleh karena itu sengaja Rasulullah membawa kata iman kepada Allah dan hari akhir, hari pembalasan, supaya kita hati-hati. Tanda iman seorang sempurna imannya kepada Allah, sempurna imannya kepada hari pembalasan, berkata yang baik atau diam. Hati kita, kalbu kita memang dikuasai oleh Allah. Kalau kita merasa hati kita punya kekurangan, punya kelemahan, kita minta tolong siapa? Allah. Kalau kita ingin Allah menghidupkan kalbu ini dengan iman, menghidupkan kalbu ini dengan kebaikan, menjadi betul-betul kalbu yang suci seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaitan tidak perlu menggoda kita. Posisi syaitan sudah jauh untuk mendekati kita supaya goda kita dengan cahaya nurani kalbu, dia tidak berani.